Halo sob, jumpa lagi dengan gua Yudis di vlognya Motovlog. Sebentar ya. Ini hari apa ini? Rabu ya? Rabu. Gua lagi agak santai makanya gua bikin vlog ini. Sebenarnya gini loh. Hal yang mau gue bahas di vlog gue kali ini sebenarnya nggak berhubungan sama Sonic, dan memang gue tahu ketika gue buat vlog yang itu tidak berhubungan langsung dengan Sonic atau nyerempet-nyerempet doang nih sama Sonic, itu biasanya secara statistik dia agak turun, dan itu biasanya, dan turunnya statistik itu merusak semuanya gitu, maksudnya secara sebaran video gue segala macam itu merusak gitu. Makanya tadinya memang gua mau membuat konten yang full soal Sonic karena itu cenderung lebih meningkatkan statistik gua. Ya, gua nggak munah lah. Maksudnya gua juga berusaha untuk supaya si Motovlog itu kontennya itu channelnya itu bisa berkembang gitu. Tetap gua punya harapan itu. Tapi kembali lagi banyak hal di luaran sana yang terkait dengan permotoran lah, gue anggap itu bikin gue gatel buat berkomentar bahasanya. Kenapa? Karena ya banyak realitanya, banyak yang gue lihat itu bener-bener nggak bisa gue abaikan gitu. Gue cenderung orang yang melihat sesuatu tuh harus berkomentar, dan channel ini adalah salah satu cara gue untuk mengungkapkan keresahan-keresahan yang gue rasakan di sekitaran gue, di dunia yang gue suka ini, di dunia motor. Nah, sekarang ini salah satunya. Jadi gini bro, kemarin tuh gue San Mori berapa orang ya? 5 orang. San Mori 4 orang tadi, terus datang teman gue lagi, jadi 5 orang San Mori. Oke, clear, kita San Mori 5 orang. Kenapa 5 orang? Karena jujur saja gua orang yang lebih suka tenang, ngapa-ngapain tenang gitu. Dalam artian apalagi untuk hobi ya, gua menjalani hobi gue dengan tenang gitu. Maksudnya gua tidak melanggar peraturan PSBB, terus gua juga tidak ngebut gitu. Ya, gua maunya tenang aja lah San Mori saat itu. Kemarin itu, minggu kemarin. Jadi gue berempat, terus datang lagi berlima gitu. Anggap, it's okay, masih berlima, kita belum melanggar aturan PSBB. Jadi San Mori pun gue udah ingatkan ke semua, kita nggak ngebut, satu. Kecuali nanti pas mau pulang mau buyar, ya mau gue masing-masing lah itu ngebut. Tapi kalau pas lagi San Mori, lagi rame-rame, kita nggak pakai ngebut-ngebutan, satu. Terus yang kedua, kita nggak banyak rolling, tapi lebih ke rolling sebentar, lalu kita makan. Kita ngobrol di situ aja. Rolling sebentar, ngobrol, terus kita pulang. Jadi hitungannya cuma berapa jam? Dari jam 8, 9, 10, 11, 4 jam. Itu udah maksimal banget gua untuk San Mori kemarin. Nah, di saat gua San Mori kemarin tuh, jadi sekitar jam 10-an gua udah nongkrong di roti bakar itu, udah nongkrong di tempat itu. Datanglah segerombolan orang, ya gua anggap umurnya di bawah gua lah. Secara perhitungan dia itu ya SMA, kuliah, ya baru lulus SMA gitu orang-orangnya. Nah, mereka datang, gue lihat itu mereka nggak duduk di 5, 6, 7, mungkin sekitaran 6 atau 7 meja, bergerombol, lalu tidak pakai masker. Terus mereka juga gue lihat hanya beberapa aja yang memesan makanan di situ. Padahal at least itu adalah tempat duduk yang disediakan untuk orang-orang yang mau mesan. Sampai akhirnya teman gue yang lain, maksudnya bukan gue undang ya, maksudnya ada ketemu teman lagi, terus dia foto ada di BSD, terus gue bilang, gue lagi di sini nih, silakan aja kalau mau kesini gitu, meja masih ada, gue bilang gitu. Waktu gerombolan itu belum datang. Gak usah ngomong gerombolan lah bahasanya, komunitas lah bahasanya mungkin. Orang-orang itu belum datang. Itu sampai temen gue yang tadi datang ngeliat segitu ramainya manusia nggak pakai masker semua, dia bilang, bro, gue kayaknya cari tempat lain aja deh bro. Gue sadar, maksudnya gue ngeh, kayaknya nih orang nggak nyaman dengan kondisi itu karena meja penuh, nggak ada tempat buat duduk lagi. Padahal gue tau banget di situ ya kasarnya yang jajan cuma berapa orang gitu, yang lainnya cuma numpang duduk.
Terus oke, itu satu hal yang membuat gue agak apa bahasa terkesan mungkin. Satu itu selesai. Terus di situ ada ruko-ruko yang memang rukonya ke dalam itu. Jadi gue makan itu posisinya memang tempat makannya itu agak di depan. Terus ke dalam itu masih banyak ruko lagi. Otomatis itu adalah jalanan untuk ruko-ruko itu. Dan dia pakai konblok bukan aspal. Jadi masih agak kosong. Terus gue bilang ke security, gue izin, Bapak izin saya mau foto-foto untuk dokumentasi saya pribadi, tidak untuk komersil. Saya bilang, saya paling cuma share di IG, Instagram, boleh, gue bilang gitu. Terus Bapak security-nya dia ngomong, boleh Mas, tapi kamu jangan ngidupin mesin ya, soalnya mengganggu orang-orang yang punya ruko di sini. Oke, makasih banyak Pak. Itu gue izin loh, foto-foto itu. Jadi nggak cuma yang sembarang yang ada lihat lahan kosong terus gue foto gitu semau gue gitu. Gue nggak gitu. Gue paham itu adalah lingkungan komersil yang dibeli oleh orang-orang yang ada di situ. Jalannya pun, misalnya mereka beli rumah, beli ruko di situ, termasuk bayar jalannya gitu, bayar konbloknya, bayar fasilitasnya gitu kan. Gue numpang di situ, makanya gue dengan merendahkan diri ya, gue anggap gue yang orang yang numpang nggak bayar lagi gitu kan, gue izin dulu gitu. Oh iya boleh, alhamdulillah boleh. Lalu akhirnya beberapa kali memang gue bikin video, bikin foto. Kalau lo tahu Instagram gue memang ada ada beberapa yang gue upload di situ. Itu di ruko situ bro. Mungkin kalau yang komentar tuh gue lihat ada yang tahu itu posisinya, lokasinya di mana. Nah pada saat sesi foto-foto, sesi pembuatan video motor gue, Sonic, itu orang-orang yang tadi, yang masih yang sama, tapi nggak semua, sebagian dari mereka itu mereka masuk ke ruko. Terus karena melihat jalanannya agak lowong, rukonya konbloknya itu memang jalannya fasilitasnya itu agak lebar gitu dan kosong. Memang karena rukonya masih banyak yang kosong, yang ditempatnya hanya beberapa. Itu mereka willy bro di situ, sumpah willy depan mata gua. Teman gue mau negor, cuman gue bilang udahlah Tan, mereka rame dan kalau kita ribut di sini nggak lucu. Ini orang anak-anak baru kemarin, gue bilang ya kita yang lebih, gue rasa gue di situ momen yang paling tepat gue ngomong kita udah tua, udah ngalah aja, merem aja. Tapi memang gue jadi kayak ngerasa gila lu, kalau lu diusir semua pasti diusir, pasti yang bawa motor di situ itu bakal diusir berapapun lu beli di situ. Apalagi lu nggak beli apa-apa, tiba-tiba lu willy di situ, bayangin dong. Gue aja udah menjaga etika segitu baiknya, gue masih ngerasa nggak enak karena emang gue nggak bayar apa-apa gitu untuk fotonya ya. Tapi gue cuma jajan di roti bakarnya itu. Nah ini yang mau gue bahas di sini. Gue mau bahas yang agak serius di sini. Jadi nggak usah bilang gue so tau. Gue udah ngelewatin masa-masa itu bro. Di umur baru lulus SMA, gue tahu feel-nya kayak apa. Di umur masih masa-masa kuliah, masa-masa peralihan dari remaja menuju dewasa, gue udah ngalamin. Jadi jangan bilang gue so tahu. Gue udah ngalamin, gue udah tahu borok-boroknya kayak apa. Gue udah tahu nafsu-nafsunya kayak apa. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa memang orang-orang yang ada di posisi itu, peralihan dari remaja menuju dewasa, itu memang saat-saat dimana mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka. Jadi kasarnya apa ya, gue pengen nih orang tahu siapa gue pengen orang tahu apa yang gue bisa, gue pengen orang tahu gue tuh si ini loh. Nah itulah yang apa bahasanya ingin dicapai oleh orang yang dengan umur segitu. Nah ini yang kadang memang tidak nyambung, tidak connect dengan orang-orang yang sudah melewati fase itu. Mereka lupa bahwa di masa-masa itu ya saya juga seperti itu gitu loh. Gue juga mikir ya di saat umur gue belasan, di saat umur gue masih SMA gitu, atau gue masih dari SMA mau kuliah, atau pas masih kuliah semester awal lah, gue anggap sama kayak gue juga begitu. Gue juga seserusuh itu gitu loh. Ya udah, gue cuman ya memang masanya gitu. Cuman bedanya pada saat masa gue nih, pada saat masa gue itu nggak se ekstrim sekarang, nggak separah sekarang, nggak seberani sekarang gitu loh. Gue masih ada sesuatu yang nahan. Itu apa? Kayak
etika, terus orang tua, terus lingkungan, itu memang masih menjadi rantai untuk gua supaya nggak keterlaluan gitu. Jadi waktu itu gue masih agak terjaga lah, walaupun memang rusuh. Gue akuin waktu seumuran itu gue juga sama rusuhnya dengan mereka, mungkin ya di bawah sedikit lah. Tapi kita lihat sekarang kondisinya, gue jadi tergelitik untuk ngomong yang lebih jauh gitu. Ngeliat kondisi kemarin, gue jadi tergelitik untuk ngomong yang lebih jauh. Gimana kita tahu sekarang nih orang yang San Mori, orang yang naik ride gitu, itu sekarang banyak yang, ya mohon maaf, itu dianggap sebagai pengganggu ketertiban. Gue awal nggak terima, bro. Gue jujur, gue orang yang awalnya kayak nggak terima. Lah, ya jalan gue juga bayar pajak kok. Kenapa gue harus dilarang lewat situ? Ya makanya gue ngerasanya gue nggak melakukan hal yang gue anggap itu merusak atau mengganggu lingkungan atau merusak rutinitas orang-orang di situ. Awalnya gue berpikir begitu. Awalnya. Nah, tapi itu semua berubah. Itu jujur pandangan gue berubah 180 derajat ketika gue melihat makin kesini ya berita-berita banyak lah. Nggak perlu gue nonton TV, gue dari IG aja itu udah banyak banget kejadian-kejadian yang memang di kalangan orang yang suka dengan otomotif di otomotif motor ya, otomotif roda 2 itu banyak yang jadi masalah. Kenapa? Karena ya memang secara realnya mereka mengganggu orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang tinggal di situ. Sekarang nih kita, oke, gua tahu lu punya adrenalin yang lagi kepacu-kepacunya di umur segitu. Oke, itu gua akuin. Lu lagi dalam fase di mana lu ingin menunjukkan eksistensi diri lu. Oke, nggak masalah. Ayo kita bahas. Nih, gue sering San Mori di daerah BSD karena BSD itu lingkungannya ya buat gue itu lingkungan yang enak, jalannya halus, terus besar. Buat San Mori itu enak lah di BSD itu. Kita flashback dulu. Jadi di BSD itu memang jadi tempat yang buat orang-orang yang sekitaran situ yang doyan naik motor, doyan main motor, itu mereka San Morinya ke situ. Nah, lambat laun San Mori ini berubah ketika banyak orang-orang yang tadinya harusnya sekolah atau sekolah libur, mereka nggak punya kegiatan, harusnya kuliah mereka libur, mereka nggak punya kegiatan, akhirnya mereka memilih untuk meluangkan waktu mereka untuk hobi mereka. Lambat laun BSD ini nggak cuman sekedar orang yang suka trading santai, tapi orang yang memang seluruh orang yang suka motor apapun jenisnya, mau itu motor matic, mau itu motor fairing, mau itu motor naked bike, mau itu masuk ke dalam moge gitu ya, maksudnya motor-motor besar, semua orang ke situ. Nah, itu jadi masalah, bro, ketika nggak semua orang paham aturan dalam berkendara. Kenapa? Karena gue bilang gini, bayangin deh, gue nih orang tinggal di BSD, misalkan gue tinggal di BSD, hobi gue naik sepeda. Gue suka hari Minggu gue naik sepeda di sekitaran rumah gue. Tiba-tiba gue lagi naik sepeda, gue harus satu jalan dengan orang yang hobinya ngebut naik motornya, padahal ya motor 140 lah, ya 120 sampai 140 itu paling kencang gitu. Tapi tetap aja, bro, itu mengganggu gue, karena gue naik sepeda, gue ngeri, gue ngerasa kenyamanan gue berkurang karena ada orang-orang itu. Belum lagi gue naik sepeda, gue harus ngeliat orang-orang yang willy-willy di tengah jalan, padahal kondisi jalan lagi ramai. Gue sebagai orang situ, gue akan komplain. Ini saya beli rumah di sini, saya beli fasilitasnya di sini, terus kenapa sekarang yang lebih hebat malah orang luar? Kalau gue orang situ, gue akan ngomong begitu, dan gue pasti akan komplain ke security ketika security tidak mampu mengatasi hal itu. Ya makanya, jadi gini, gue mau menyodorkan ke kalian bahwa orang-orang yang tinggal di situ sebenarnya punya hak lebih terhadap jalan tersebut karena mereka beli rumah di situ dan beli fasilitasnya. Terus lu yang orang luar ke situ lagi rame, lu willy-willy, lu speeding di situ. Terus apa yang lu mau jadiin argumen untuk mendebat gitu loh. Paling banter lu cuma bisa ngomong, ya ini kan jalan umum, semua orang berhak.
lu mentok di situ bro, nggak akan lu punya argumen lain. Sedangkan orang yang punya rumah di situ dia punya argumen lebih banyak, 100 kali lebih banyak ketimbang argumen lu. Nah, ini yang apa pengen gua ungkapkan, bahwa ayolah kita di sana kita cuma sekedar pakai jalannya, kita nggak beli rumahnya, walaupun itu jalan umum sebenarnya semua orang berhak. Justru karena itu jalan umum, harusnya lu berpikir semua orang berhak jalan dengan nyaman di situ, apapun kendaraan yang mereka pakai, mau jalan kaki, mau mereka naik sepeda, mau mereka naik motor, mau naik mobil, mau naik truk, mau ngesot kek. Harusnya mereka nyaman, dan karena mereka punya hak yang sama terhadap jalan itu. Terus lu dengan gagahnya lu willy-willy, terus ketika lu domain sama security atau domain sama polisi atau ketangkep kasar-kasarannya sama polisi, terus lu bilang ini kan jalan umum, saya punya hak di sini. Gue cuman pengen nanya, lu sehat nggak sih ngomong kayak gitu loh. Ya makanya orang-orang yang seperti itu, yang menurut gue, mohon maaf sebelumnya, orang-orang yang seperti itu yang membuat semua orang yang hobinya di motor dianggap jadi orang yang mengganggu ketertiban. Padahal nggak semuanya. Nggak semua orang yang pakai knalpot, nggak semua orang yang suka pakai knalpot racing itu hobinya ngebut. Kita semua mungkin tahu. Mungkin dia memang cuman pengen motor itu ada suaranya, mungkin dia memang suka tampilannya lebih keren, lebih apa, kayak racing banget gitu pakai knalpot racing. Nggak semuanya suka ngebut, tapi karena 1-2 orang yang gue anggap mereka sedang fasenya untuk menunjukkan siapa dirinya, fasenya menunjukkan bahwa nih gue bisa kayak gini. Terus orang-orang yang sudah melampaui itu tiba-tiba harus terkena imbasnya juga, terkena stereotip dari masyarakat. Karena masyarakat itu kan masih stereotip banget. Jadi ketika ada satu orang melakukan sesuatu, semua yang terkait dengan dia, semua yang sama dengan dia, setipe dengan dia dianggap sama. Itu yang harus kita jaga sebenarnya. Nah makanya gue pengen apalagi orang yang naiknya motor Sonic, gua nggak pengen sih ada motor Sonic yang dicap kayak gitu. Karena kenapa? Karena gue naik Sonic bro, dan gue San Mori memang ya gue punya dua lah, CBR sama Sonic, tapi at least gue lebih prefer motor Sonic tuh nggak sampai dicap ini motor Sonic, nih motor orang yang suka willy-willy, orang yang suka ngebut di jalan nggak tahu tempat. Kalau sekedar willy, sekedar ngebut, sekedar speeding gitu ya, itu gue merem asalkan lu tahu lokasi, lu tahu tempat, lu tahu situasinya. Ya kalau udah malam jalanan kosong misalkan, nggak ada orang yang ngeliat, nggak ada orang yang liat borok lu, itu masuk borok ya buat gua. Nggak ada orang yang liat borok lu untuk willy-willy terus speeding, ya silakan aja lah. Gue juga merem kalau dia lewat samping gue pun, gue nggak akan komentar kayak gini. Tapi masalahnya orang udah urat malunya udah putus. Banyak yang ada sepeda di situ, ada mobil masih rame, terus dia willy dong. Bayangin gimana gue mau diem gitu loh. Sedangkan gue kalau gue ngomong langsung di situ, siapa yang mau dengar? Makanya gue lewat konten ini, lewat channel gue berusaha untuk menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang care soal kayak gitu. Yang gue takutkan adalah kedepannya hal-hal yang tadinya termasuk dalam kenakalan remaja itu akan masuk menjadi kriminal remaja gitu loh. Yang tadi cuma sekedar kenakalan aja, dia nakal gitu, dianggapnya karena willy segala macam, tapi karena dia willy terus nabrak orangnya mati gitu, misalkan orang cedera terus orang lapor polisi, itu berubah jadi tindakan kriminal. Jadi kriminal yang dilakukan oleh remaja. Itu yang coba gua hindari gitu loh. Ya kembali, ya terserah lah kalian mau menganggap gue ini sudah lu mah udah lewat umurnya, makanya lu nggak ngerasain serunya gitu, misalkan kalian ngomong gitu. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kalau gue sih nggak ada masalah. Cuman lu sadar nggak sih, lu ngerasa bertanggung jawab nggak sih ketika kayak sekarang kondisi ini semua orang yang San Mori itu dianggapnya mereka adalah pengganggu ketertiban. Sekarang lu ngerasa nggak sih dengan lu willy-willy di tengah jalan, kondisi ramai, dilihat security, dilihat polisi akan bilang nih, orang-orang yang motornya knalpot racing ini semuanya balap liar nih. Itu akan terjadi bro kalau kita terus-terusan kayak gini. Mau sampai kapan? Lu paham nggak sih kalau lu merenung sebentar gitu, misalkan dulu itu balap liar gitu,
orang yang suka balapan, nutup jalan, ngebut, balap liar. Terus karena sekarang semua di mata orang banyak, motor yang dipakai balap liar itu knalpotnya pasti racing. Lama-lama orang yang pakai knalpot racing itu dianggapnya balap liar ketika ketangkep. Ketika dia lagi ya mungkin lagi jalan santai terus diberhentikan, dilihat knalpotnya racing, ditilang, dianggapnya adalah itu motor yang digunakan untuk balap liar. Nah, kalau menurut lu nih, menurut kalian yang umurnya mungkin di bawah gua, mungkin kalian memang sedang fase-fase seperti itu, mungkin nggak nanti orang yang San Mori itu akan orang yang dibilang balap liar? Mungkin nggak terjadi? Gue bilang mungkin, bisa jadi dalam waktu dekat itu akan terjadi. Mungkin nggak orang yang naik ride, yang memang ingin menikmati suasana kota di malam hari sambil naik motor, terus habis itu dia makan bareng-bareng, ngumpul, ngobrol, terus dia pulang, itu dia akan dianggap orang yang balap liar. Mungkin banget. Buat gua itu ya nggak lama lagi akan terjadi seperti itu. Ya makanya maksud gue ketika at least lu suka sama motor, terus lu pengen naik motor, lu pengen ikut orang-orang yang ada orang San Mori nih di sini nih seru banget kayaknya, yuk kita San Mori. Lu at least lu tahu dulu bro aturannya tuh apa, naik motor tuh aturannya apa, lu harus tahu etika dalam berkendara tuh kayak gimana, lu harusnya paham dulu. Lu kulik dulu, lu cari, lu ngobrol sama orang-orang yang memang sudah punya pengalaman San Mori, pengalaman segala macem. Nih di sini apa yang boleh, apa yang enggak. Ketika gue naik motor apa yang boleh, apa yang enggak. Ya halo bro, segitu aja mungkin video gua nggak mau terlalu banyak, itu juga udah lama sih, tapi beberapa file tadi error, nggak tahu kenapa kalau pakai HP ini error terus, banyak yang error. Tapi ya udahlah, mungkin ya gua rasa cukup lah, itu udah lama banget videonya dan gua udah menjelaskan semuanya, nggaknya unek-unek gua tersampaikan di situ. Mudah-mudahan kalian nggak baper, bahasanya sekarang nggak baper, dan lebih ke arah menganggap itu adalah masukan yang baik buat kalian. Siapapun kalian, kalau kalian hobi motor harusnya kalian jadi saudara gua. Itu bro. Oke, see you.